Ayo, udah. Udah, yuk ya. Yuk. Terus Dari awal. Ini sekali lagi udah. Langsung aja ya, langsung ya. Langsung aja penghabisan, bisa nggak? ya. Langsung penghabisan yang kedua. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau
Sebelum kita memulai kebaktian, saya akan membacakan protokol kesehatan. Yang pertama, jemaat harus dalam keadaan sehat, menyiapkan masker dari rumah dan sudah mendaftar. Yang kedua, masuk dalam antrian untuk cek nama di bagian pendaftaran, cuci tangan, ukur suhu tubuh, dan mengisi bangku kosong yang terdepan. Duduk pada bagian yang tidak bertanda silang. Yang ketiga, selama ibadah tetap memakai masker, tidak boleh dilepas. Yang keempat, tidak berpindah duduk, menjaga ketertiban, dan tidak melakukan komunikasi atau menggunakan HP. Yang kelima, selesai ibadah agar tetap duduk di tempat hingga dipersilahkan keluar sesuai urutan oleh pelayan haret tahun, dan agar langsung meninggalkan area gereja. Yang keenam, setiap peserta ibadah agar mentaati semua prosedur protokoler kesehatan yang sudah ditetapkan. Yang ketujuh, jemaat yang akan ke toilet agar keluar mengikuti jalur yang sudah ditetapkan dan antri di luar toilet apabila sedang terisi. Apabila akan masuk kembali ke dalam gedung gereja untuk melanjutkan ibadah, tetap mengikuti jalur yang sudah ditentukan dengan tetap menjaga ketertiban dan keheningan ibadah. Demikian protokoler kesehatan. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini setiap orang Kristen bersukacita merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Meski kita masih menghadapi wabah pandemi, kebangkitan Yesus itulah yang kita rayakan pada hari ini. Untuk itu, terimalah salam kami kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Majelis HKBP Kebayoran Baru mengucapkan Selamat Paskah bagi kita semua. Selamat Paskah bagi kita semua. Kristus telah bangkit bagi kita. Marilah kita bersorak-sorai atas kebangkitannya. Kita bersyukur atas kebangkitannya. Untuk itu muliakanlah Tuhan atas karya kasih-Nya kepada kita semua. Kita bernyanyi Allah bangkit. Untuk berdiri.
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, Firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dan iman serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepada-Mu. Amin. Jemaat duduk. Sungguh Allah adalah keselamatan kita, dan kami percaya bahwa keselamatan itu adalah nyata. Tuhan adalah kekuatan kita dan menjadi keselamatan kita. Terpujilah Allah Bapa kita melalui Yesus Kristus, karena kasih setianya kita dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus. Sebab itu, hayatilah dan minta kekuatan kepadanya, karena Dia hidup. God sent His Son, they called Him Jesus. He came to love
Hukum Taurat di pesta Paskah yang kedua diambil dari Yohanes 3 ayat 16. Demikianlah tertulis, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum ini. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Engkau Maha Murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Dan kami pada saat ini meminta dan memohon kepadamu, limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, karena Engkau adalah sumber kehidupan dan pertolongan kami. Sejak lahir kami sudah bergelimang dosa. Terkadang kami tersesat dan menyimpang dari jalan-Mu. Tetapi melalui kebangkitan-Mu, nyatalah kasih setia-Mu kepada kami. Kita berdiri. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di sorga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah aku ya Allah seturut kehendak-Mu. Kasihanilah kami. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Sering kami berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami,
Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan akan pengampunan dosa-dosa kita. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga. Karena itu, ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat persilakan duduk. Kita mendengarkan kesaksian pujian dari Tony dan Catherine Simorangkir.
Kubur kosong membuktikan Yesus bangkit. Marilah kita merayakan kebangkitan Tuhan kita. Dia telah menang atas maut, musuh telah dikalahkan, orang berdosa telah ditebus. Kristus telah membeli umatnya dengan darah yang mahal. Dia mati bagi kita, dia bangkit bagi kita semua. Dan dia membuktikan bahwa dia hidup sehingga ada hari esok bagi kita semua. A crown of thorns placed on his head. He knew that he would soon be dead. He said, "Did you forget me, Father? Did you?" They nailed him to a wooden cross. Soon all the world would feel the loss of Christ the King before His hallelujah, 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 He hung his head and prepared to die, then lifted his face up to the sky, said, "I am coming home now, Father, to you." A reed which held his final seam was gently lifted to his lips. He drank his last and gave his all to glory. Hallelujah, 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 The shoulder who had used his sword to pierce the body of our Lord, say truly this was Jesus Christ, our Savior. He looked with fear upon his word, then turned to face his Christ and Lord, fell to his knees, crying, hallelujah, 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 hallelujah. Dengarlah firman Tuhan yang ditetapkan sebagai epistel pada malam hari ini, diambil dari 1 Korintus 15 ayat 1 sampai dengan 11. Marilah kita membacanya secara responsoria. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu
Apa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang terakhir dari semuanya itu ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kesaksian pujian dari Naposo Bulung. Kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Tahu kau Tuhan yang meskipun kau belum, ku kan tetap menyembahmu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri.
Dia hidup. Engkau lahir kembali dalam pengharapan kami. Sekarang kami bersuka cita karena kebangkitannya. Dosa itu telah ditaklukkan dan kami tidak akan takut lagi menghadapinya. Panglima perkasa itu menuntun kami dari kematian kepada kehidupan kebangkitan daging. Untuk itu, melalui persekutuan kita ini, kita panjatkan syukur dan terima kasih kepadanya. Tuhan panggil kita, Tuhan memberikan anaknya yang tunggal untuk kita. Sungguh indah pengorbananmu bagi kami umatmu.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius dan Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan kesaksian pujian dari paduan suara gabungan. Engkau
Pada hari ini kita merayakan pesta kedua peringatan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, dan kita akan mengumpulkan persembahan ke depan setelah khotbah untuk diakonia sosial Caritas Emergency. Pengumpulan nanti setelah khotbah dan di tempat duduk masing-masing. Sekarang kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 387 sambil kita menyerahkan persembahan kita, kantong yang pertama 1A dan 1B. Sungguh kami tidak akan pernah puas untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dengan segenap suara kami, dengan segenap hidup kami, dengan segenap alat-alat musik yang Kau anugerahkan kepada kami. Sebab nyata bagi kami bahwa Engkau telah menunjukkan kasih-Mu yang begitu besar. Engkau telah bangkit. Engkau telah menang dari maut, dan itulah juga yang menjadi sukacita kami di pesta kedua perayaan Paskah malam ini. Karena itu sempurnakanlah sukacita kami ini ya Bapa, dengan firman Tuhan yang sebentar akan kami renungkan. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu menyertai hati dan pikiran kami di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Shalom bagi kita semua. Selamat Paskah. Iya, tetap ada semangat Paskah pada malam ini. Itu juga nampak dari tadi ketika saya nikmati nyanyian pujian, seluruh acara sampai saat ini sungguh luar biasa, begitu indah. Ya,
Kalau boleh sekarang ini, dari tadi nampaknya kita malu-malu untuk memberi apresiasi yang sepenuh hati kepada seluruh pengisi acara dan acara kita ini. Kita tepuk tangan untuk mereka semua. Luar biasa. Sukacita kita tidak akan terbendung. Apapun persoalan yang terjadi belakangan ini, bahkan sepertinya menakutkan kita, itu tidak akan menahan, tidak akan menghambat kita untuk bersukacita, bersyukur atas anugerah Tuhan dalam kebangkitannya dari antara orang mati. Nah, karena itu firman Tuhan untuk melengkapi sukacita kita ini juga tidak tanggung. Itu tertulis dalam nyanyian, dalam kitab nyanyian, yaitu Mazmur 136 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Demikian dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Panjang masih sampai dengan ayat yang ke-26. Nyanyian ini dikumandangkan biasanya pada perayaan Paskah untuk mengingat bangsa Israel pada waktu itu bagaimana dan siapa itu Tuhan bagi mereka. Mereka diajak untuk bersyukur. Bersyukur tentunya ya bukan sekedar berterima kasih, tetapi juga sekaligus memuji dan memuliakan Dia yang dikatakan di sini Tuhan yang baik sebab Ia baik. Kalau dalam bahasa Ibrani biasanya dinyanyikan sedemikian rupa indahnya, ya kan? Hodu ladonai kitov kilo olam kasdo, hodu lalohe ha Elohim kilo olam kasdo, hodu la adoni ha adonim kilo olam kasdo. Itu 3 ayat pertama sebetulnya menunjukkan jati diri kealahan yang dikenal oleh bangsa Israel sejak dahulu sampai sekarang, dan menjadi bagian iman orang percaya bahwa Allah yang layak menerima syukur itu adalah Allah yang melakukan segala pekerjaan baik sebab Ia baik. Kata baik dalam bahasa Ibrani tov, kitov, itu juga dipakai ketika Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Setiap kali Allah mengevaluasi hasil ciptaannya, maka Dia berkata, sungguh amat baik. Jadilah pagi dan jadilah petang. Begitu terus. Sampai dengan hari ke-7, Allah melihat semuanya baik. Maka jadilah pagi dan jadilah petang. Sepertinya dalam proses penciptaan, istilah baik itu menjadi stempel bahwa ciptaan yang dilakukan oleh Allah itu sah dan sempurna adanya. Itulah yang dikenal pertama-tama oleh bangsa Israel di sini, menyatakan bahwa Tuhan sebab Ia baik. Lalu yang berikutnya mereka mengenal siapa itu Tuhan. Yahweh itu
adalah Allah, Elohe, yang mengatasi Elohim, Allah dari segala Allah. Dan juga dalam ayat 3, dia adalah Adonai, Adoni, Ha Adonim, Tuhan dari segala Tuhan. Penghormatan, pengenalan bangsa Israel tentang Allah yang mereka sembah ini membuat mereka fokus ketika mereka tentunya beribadah, ketika mereka menyembah kepada Tuhan, terutama di bait Allah. Tentu segala pikiran atau bahkan juga pergumulan hidup tidak lagi menguasai mereka, sehingga nyanyian pujian yang mereka angkat sungguh luar biasa, bahkan mungkin bisa seperti menggetarkan bait Allah itu, seperti membuat semua orang terangkat jiwanya. Lalu kita temukan di sini dalam ayat yang berikut, terutama dalam ayat yang kelima sampai dengan ayatnya dari ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam, kita temukan bahwa Allah yang disembah itu bukan Allah yang pengangguran, tetapi Allah yang bekerja, Allah yang melakukan berbagai keajaiban besar. Di antaranya Allah itulah yang menjadikan langit, lalu yang menghamparkan bumi di atas air. Bahkan juga dialah yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, yaitu matahari, bintang, bulan, dan lain sebagainya. Dari ciptaan Allah yang luar biasa, matahari, bulan, dan bintang, banyak bangsa-bangsa tercengang, bahkan terpesona. Mereka lupa kepada penciptanya, tapi justru mereka malah menyembah hasil ciptaan Allah itu. Matahari disembah, bulan disembah, bintang pun disembah. Padahal sesungguhnya semua adalah ciptaan. Kenapa mereka terus menyembah ciptaan-ciptaan Allah itu? Dan inilah yang di luar iman percaya bangsa Israel pada waktu itu. Apalagi puncaknya, kenapa mereka dituntut atau diminta, diarahkan untuk bersyukur, give thanks to the Lord? Karena memang jelas bagi mereka di ayat 10 bahwa Allah melakukan pembebasan yang luar biasa dengan cara membunuh anak sulung Mesir. Tahu kenapa Allah membunuh anak sulung Mesir? Anak sulung itu menurut tradisi Timur Tengah sama seperti orang Batak sebetulnya. Tanggoaran, penerus tahta, penerus keturunan, penerus nama bagi satu keluarga. Jadi kalau setiap bangsa Mesir yang kematian anak sulung itu otomatis akan dalam tanda kutip kehilangan keturunan, kehilangan marga, kehilangan kehormatan. Apalagi puncaknya Raja Firaun sendiri mengalami kematian anak sulung. Siapa yang meneruskan tahtanya? Itulah kekalahan besar. Kekalahan besar yang dialami oleh bangsa Mesir. Dan itu Tuhan yang kerjakan, bukan Musa, bukan siapapun yang ada pada waktu itu. Hanya Allah sendiri yang melakukannya. Sehingga orang Israel, orang Yahudi melihat semua pekerjaan Allah ini sebagai anugerah, sebagai kasih karunia yang begitu luar biasa. Sebab kalau dipikirkan, kalau mengandalkan kekuatan mereka sendiri, apalah dayanya? Terutama ketika mereka membebaskan diri dari bangsa Mesir. Bagaimana mungkin? Mereka bangsa budak, nggak pernah angkat senjata, angkat batu, iya. Jadi pasti kalah. 10 orang Israel lawan 1 prajurit Mesir pun tidak akan berdaya. Karena mereka tidak punya kemampuan, tidak punya kekuatan. Karena itulah semata-mata bagi keyakinan, bagi pemahaman bangsa Israel, peristiwa pembebasan bangsa Israel dari tanah Mesir itu adalah suatu peristiwa yang luar biasa.
anugerah yang luar biasa. Sehingga pengenalan mereka terhadap Tuhan bukanlah pengenalan terhadap Tuhan yang kuno pada masa purba, pada masa penciptaan saja. Tetapi pengenalan mereka kepada Tuhan adalah pengenalan mereka pada Tuhan yang hidup, yang perkasa, yang melakukan banyak pekerjaan, terutama membebaskan mereka dari tanah Mesir dengan perbuatan yang besar itu, memukul mati anak-anak sulung Mesir. Karena itu Amang Inang dan saudara-saudari sekalian, bahkan bagi kita yang juga mengikuti acara ini di rumah, memang istimewa gereja kita HKBP. Saya coba tanya kepada pendeta-pendeta dari GKJ, dari GKI, dari GKP, ada nggak pesta kedua untuk memperingati Paskah? Ternyata nggak ada. Unik, ternyata cuma di HKBP dan gereja-gereja yang tentunya berlatar belakang Batak ya, GKPI juga ada, GKPS juga ada. Tapi selain itu tidak ada. Coba kalau ditanya kepada Amang Inang, kenapa? Kenapa HKBP begitu serius sampai 2 kali dalam hari raya gereja, 3 hari raya gereja diperingati 2 kali berturut-turut. Selain Paskah ini tentu kita ingat nantinya ada perayaan Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus, dan tentunya hari lahirnya Yesus, hari Natal. 2 kali pesta. Kalau disebut 2 kali, itu berarti berlipat ganda, ya kan? Lebih dari 1 kali itu berarti ya berkali-kali, berarti banyak kali. Karena itu bisa kita pahami, gereja kita merayakan 3 hari besar itu tidak tanggung-tanggung, dengan sepenuh hati, berulang kali, meluap-luap, berlipat ganda, apapun yang terjadi. Kenapa? Karena apalagi dalam tema kita pada hari ini, bagaimana kita diajak untuk bersyukur karena kasih setia Allah itu. Ya, karena kasih setia Allah. HKBP mau mengajak kita semua, termasuk saya dan Amang Inang sekalian, untuk bersyukur atas kasih karunia Allah. Sama seperti bangsa Israel itu tadi. Kasih karunia Allah yang mana? Yaitu dengan matinya anaknya yang tunggal di kayu salib. Nah ini, kalau kita perhatikan kayu salib yang ada di gereja-gereja HKBP, ya, itu nggak ada Yesusnya. Nggak ada Yesusnya itu. Ya kan? Salibnya kosong. Karena apa? Karena Yesus tidak lagi disalib. Karena Yesus tidak lagi disalibkan. Karena Yesus sudah bangkit. Jadi HKBP mengajak kita semua untuk menikmati, menghayati Yesus yang bangkit, Yesus yang menang dari antara orang mati. Karena itu setiap kali kita memandang salib itu, sebetulnya kita diingatkan bahwa Yesus sudah bangkit, Yesus sudah menang. Sehingga apapun yang sedang kita hadapi, persoalan hidup apapun itu, seberat apapun, bahkan juga termasuk COVID-19 belakangan ini, tidak bisa menggantikan sukacita kita atas kemenangan yang telah ditunjukkan Allah dalam diri anaknya yang bangkit dari antara orang mati itu. Yesus yang mati adalah Yesus, tidak tergantikan. Gak ada stuntman yang menggantikan Yesus di kayu salib. Juga gak ada stuntman yang menggantikan Yesus bangkit dari antara orang mati. Bohong kalau kita dengar bahkan sampai sekarang bahwa mayat Yesus dicuri orang. Itu adalah strategi musuh-musuh Yesus
pada zaman perjanjian baru, bahkan sampai sekarang ini, untuk menyangkal kebangkitan Kristus yang luar biasa itu. Itulah perbuatan Allah yang besar. Bahkan menurut saya, mungkin kita berbeda, perbuatan Allah yang besar dalam kebangkitan Yesus Kristus ini jauh lebih besar daripada seluruh perbuatannya, termasuk dalam menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Yesus Kristus inilah puncak dari karya Allah yang besar itu, dalam rangka untuk memulihkan kembali hubungan ciptaannya dengan dirinya, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya bisa datang ke hadapannya di dalam diri Yesus Kristus. Inilah pekerjaan Allah yang patut kita syukuri. Bersyukur meskipun sampai saat ini tentunya kita tidak terlepas dari persoalan-persoalan hidup kita. Rasa syukur ini nampak dalam semangat, dalam gairah hidup kita, terutama melakukan pekerjaan kita hari lepas hari, terutama ketika kita datang beribadah ke hadapan Tuhan. Gairah itu tidak akan pernah berkurang atau menurun. Gairah dari keajaiban kebangkitan Yesus membuat kita hari lepas hari semakin bersemangat. Luar biasa tadi. Setiap nyanyian merupakan kesaksian, merupakan cerita bagaimana Yesus yang diyakini bukan sekedar enak didengar dalam bentuk nyanyian, tapi Yesus yang diceritakan dalam setiap lagu, dalam setiap kesaksian itu adalah Yesus yang benar-benar menjadi Tuhan dan Raja atas segala hidup kita. Bersyukurlah, give thanks to the Lord, sebab tanpa anugerahnya, tanpa karunia-Nya, kita ini bukan apa-apa, kita ini bukan siapa-siapa. Karunia-Nya yang begitu besar sampai saat ini menyelamatkan kita, bahkan untuk seterusnya menjaga kita, memelihara kita. Karena itu sekali lagi, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur. Bersyukur bukan sekedar bisa bernyanyi, tidak harus begitu. Bersyukur juga nampak bisa kita perlihatkan melalui cara hidup kita. Salah satu ciri khas orang yang bersyukur yaitu tidak bersungut-sungut. Musuh utama bersyukur adalah bersungut-sungut. Bersungut-sungut adalah ciri hidup seseorang yang tidak pernah puas dengan apa yang ada padanya. Selalu menyalahkan, selalu merasa kurang dalam arti negatif. Sehingga orang seperti itu mana bisa bersyukur. Bersyukur bukan karena sekedar pertolongan Tuhan menyembuhkan dari sakit penyakit sehingga baru kita memberikan ucapan syukur, persembahan ucapan syukur. Saya suka lihat itu di daftar keuangan gereja, banyak orang memberikan ucapan syukur, tapi paling banyak karena sembuh sakit. Ya, itu bukan, nggak salah, namanya bersyukur, tapi tidak harus, tidak selalu karena hal-hal ajaib yang kita terima, tidak. Bersyukur juga karena kita sehat. Bersyukurlah, ya kan? Jadi kalaupun memberikan persembahan ucapan syukur, ya jangan ragu lah, jangan tunggu dulu suatu peristiwa besar terjadi atas hidupku, tunggu dulu naik kelas, lulus ujian, masuk perguruan tinggi negeri, atau ya sembuh dari penyakit, atau selamat dari perjalanan jauh dan lain sebagainya. Jangan tunggu itu, karena tiap-tiap hari oksigen, udara, nafas dikaruniakan Allah kepada kita. Kita harus bersyukur untuk itu.
Jadi hanya satu alasan kita bersyukur, karena Allah telah menyatakan anugerahnya, karunia-Nya melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Jangan ragu, jangan bimbang, apapun kata orang, siapapun yang mengajarkan, bahkan menyesatkan, jangan takut. Yesus dalam hidup kita, dalam keyakinan kita, benar-benar bangkit. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah Bapa yang kami puji, puja dan sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Dia telah bangkit dari antara orang mati. Dia telah menang, mengalahkan maut. Kristus itulah juga yang menjadi kekuatan bagi kami untuk menghadapi dan mengatasi segala persoalan hidup kami. Karena kami sungguh bersyukur, tanpa anugerah-Mu yang begitu besar, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Sempurnakan firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini, untuk terus mengingat akan kasih setia Allah, yang bukan hanya untuk hari ini, atau untuk hari esok, tetapi untuk selama-lamanya. Kasih setia Allah itulah yang sungguh kami yakini, kami terima dalam pengorbanan anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus di kayu salib, dan sekaligus dengan itu Dia menang dari maut ketika kami bersuka cita, terutama dalam perayaan Paskah yang kedua ini. Bapa, padamu kami serahkan seluruh keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi, suami ataupun istri, orang tua kami maupun anak-anak kami, supaya kami semua sekeluarga sama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Bahkan semua juga jemaat-Mu yang ada di Kebayoran Baru ini, bahkan siapapun yang mengikuti acara ini, bersama-sama bersyukur kepada Tuhan, sebab Engkau baik. Ya Bapa di surga, terpujilah Engkau. Terima dan dengarkanlah doa kami ini, yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Kebangkitan Yesus menginspirasi kita untuk memperkuat persekutuan kolektif yang solid dan peduli. Kita mulai untuk menanggalkan atau menyalipkan ego-ego pribadi dan dalam rasa solidaritas yang kuat, tertib menjalankan jarak sosial dan kompak menjalankan disiplin kesehatan. Yesus yang bangkit, selamatkanlah kami. Kristus yang bangkit, kuatkanlah iman kami. Di tengah merebaknya wabah pandemi virus saat ini, kebangkitan Yesus menegaskan bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Kiranya dari setiap kita yang percaya kepadanya semakin berserah dan pasrah di bawah kuasa tangan Tuhan yang Maha Kuasa itu.
Dengan kebangkitan-Mu ya Yesus, kami hidup penuh dengan pengharapan untuk mengisi setiap langkah dan detik waktu kami dengan pekerjaan yang memuliakan nama-Mu. Amin. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Iya, kebaktian kita sudah selesai. Marilah kita pulang dengan penuh sukacita, bawa berkat kepada keluarga seisi rumah kita. Namun harus ingat, kita juga tetap menjaga kesehatan kita dengan mengikuti protokol kesehatan. Biarlah kita boleh berjumpa lagi dalam kesempatan yang akan datang. Kami semua, para pelayan dalam ibadah ini, bersama dengan singer dan juga para pemusik, bahkan tim multimedia KBP Kebayoran Baru, sekali lagi mengucapkan selamat Paskah bagi kita semua. Shalom.